Selamat siang untuk semuanya ya Mas Bro. Nah di video ini kita buat sedikit video untuk pemasangan ketang ya Bro. Ketang Satria FU 150 ya. Nah caranya yang pertama kita bongkar bagian head, tutup head dari saya. Terus kita pasang ketang ya Bro. Nah usahakan di bagian ketang pas pada gigi-gigi sentrik bawah ya Bro. Nah di sini kita harus teliti dan dibersihkan mesinnya Bro ya. Nah yang kedua langsung kita pasang di bagian magnet ya. Nah guna magnet dipasang terlebih dahulu untuk menentukan titik top center ya Bro ya. Dan menempatkan pas garis seperti itu ya Bro ya. Harus lurus bagian tandanya karena ada jentilannya Bro ya. Harus lurus di bagian jentilannya. Oke, setelah kita pasang bagian magnet, kita tempel saja. Terus kita pasang nokennya Bro ya. Bagian noken yang maksud saya yang X dulu. Terutama X dulu kita pasang. Nah seperti ini ya. Memang agak susah kalau pelan-pelan ya, mungkin ya nggak susah. Nah setelah dipaskan di bagian bawah, bagian top magnet dan top noken ya Bro ya. Nah yang tanda garis harus lurus ke depan Bro. Artinya tonjolan lari ke depan. Nah begitu juga di bagian X nya, bagian in ya maksud saya. Nah setelah kita pasang bagian X, kita luruskan dan kita topkan, kita lanjut di bagian in ya Bro ya. Nah in arahnya ke belakang ya Bro. Nah di sini nggak kita bongkar ya Bro ya. Nah langsung kita tarik ke belakang ketangnya, lalu kita masukkan. Nah sedikit pelan-pelan, memang agak sedikit susah daripada kita membongkar baut gigi sentrik ya Bro ya. Yang pertama kita ketang terlebih dahulu, baru magnet, baru kita ke X dulu, lalu ke noken yang in. Nah, jangan lupa di bagian bagian tensionernya atau setelan timing kita longgari dulu. Nah terus kita paskan. Paham ya Bro ya? Nah kita harus korban obeng kecil untuk kita potong guna untuk memutar setelan timing ya Bro ya, setelan ketang ya Bro. Nah setelah kita pasang, ingat bagian top garis yang in ke belakang dan yang X ke depan ya Bro. Dan bagian magnet harus lurus tepat pada tanda atau pentilan ini loh. Nah ngono ya Bro. Nah setelah dipasang bagian noken yang in dan yang X, langsung kita pasang pengunci yang bagian X ya di X, yang bagian in di in ya.
karena kalau terbalik memang tidak bisa masuk ya bro. Nah, oke, di sini kita agak percepat sedikit videonya supaya lebih cepat durasinya bro ya, agar nggak terlalu lama. Setelah kita pasang pengunci noken, langsung kita pasang di bagian baut-bautnya bro. Nah, di sini video saya kecepatkan agar tidak terlalu lama durasinya bro ya. Setelah kita pasang baut-baut, kita letakkan, kita samakan mana yang tinggi dan mana yang rendah, tetap kita bagi. Nah, setelah dirasa udah cukup, langsung kita kunci menggunakan kunci 10 ya, mata sok 10, karena kalau pakai kunci lain nggak akan masuk ya bro. Dalam penguncian harus kita taksir kuat ya, jangan terlalu kencang nanti putus malah. Nah, dalam pemasangan baut-baut penutup noken yang di bagian roll timing atau roll keteng yang bagian atas terakhir ya, kita pasang ya. Ya, jadi dalam pemasangan ini harus teliti. Dan yang terakhir kita pasang di bagian apa namanya? Ini lupa saya bro. Di bagian roll timing yang atas ya, roll keteng maksudnya. Dan kita kunci secukupnya. Nah, lebih aman kita pakai kunci sok ya. Nah, setelah terpasang semua, yang di bagian belakang agak sulit karena kita nggak menurunkan mesin, jadi kita menggunakan kunci ring 10 ya. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kawan-kawan ya yang ingin belajar di rumah. Nah, oke bro, yang selanjutnya kita langsung pasang di bagian tutup headnya ya. Bagian tutup head, bagian karetnya kalau memang harus menggunakan lem, kita gunakan lem. Tapi kalau nggak perlu ya nggak perlu. Dan ingat, pemasangan lem harus sedikit saja bro ya, jangan terlalu banyak. Usahakan jangan terlalu banyak, ataupun yang paling bagus jangan dilem. Nah, setelah kita pasangi tutupnya dan kita rasa udah lurus tepat di bagian karet-karetnya, langsung kita pasang mur penguncinya bro ya, yang 4 biji menggunakan E5. Nah, di sini saya sarankan usahakan kencang tapi jangan terlalu kencang ya, karena kan baut tutup head ini ada karetnya bro ya, jadi kalau nggak terlalu kencang pun sebenarnya nggak masalah. Semoga yang nonton di rumah paham ya, untuk teman-teman yang ingin mengerjakan motor sendiri.
Nah setelah kita pasang, langsung kita pasangi bagian kop busi dan olikulernya. Usahakan tutup busi ngeklik, karena kalau tidak ngeklik dan karet-karetnya tidak rapat akan menimbulkan mogok nantinya ya bro ya. Nah setelah terpasang semua di bagian tutup head dan selang-selangnya, lanjut kita buka kembali yang di bagian magnet, karena kan dari awal ini kan sementara untuk menentukan topnya. Nah kita buka kembali di bagian magnet dan kita cek di bagian gigi one way. Usahakan lancar dan agar bagian dalam aman ya. Lanjut kita pasang kembali di bagian magnetnya. Usahakan nggak susah masuk. Dan kita putar di bagian gigi one way. Kalau ke belakang berarti aman, kalau ke depan kalau berputar ke belakang berarti aman, tapi kalau macet berarti tidak aman ya bro. Langsung kita pasang pakai mode pengunci ya bro. Nah ini sementara saya kunci dulu, saya pasang dulu, nanti kita pakai impact bagian dalam ya bro. Nah langsung kita pakai gigi one way nya yang atas, kita pasang terlebih dahulu, baru kita pasang pin, lalu kita pasang bosnya. Jangan lupa bos pengganjal di bagian luar ya. Nah lanjut kita dalam pembongkaran bak magnet, usahakan kita ganti packing agar tidak merembesnya ya bro ya. Nah karena berhubung bosnya tinggal satu ataupun cuman satu, kan agak sulit dari kan tidak melakukan pengelimannya bro. Jadi kita masukkan obeng yang di bagian atas. Nah seperti ini, langsung kita masukkan, karena kalau tidak memakai obeng pasti akan lari, akan enggak presisi ya bro, akan menimbulkan bocor. Nah setelah dipasang, setelah dikira rapat, langsung kita pasang baut-bautnya menggunakan baut 10 ya, dengan kepala 8 ya bro. Nah di sini di bagian baut magnet belum saya pasang, karena saya pasang nanti di memakai impact ya. Oke lanjut kita lakukan pengencangan. Kita silang kanan kiri atas bawah, kanan kiri atas bawah, supaya packing rapat dan presisi ya bro. Oke, di sini pemasangan kita sudah selesai, tinggal penggantian pemasangan oli dan pengencangan mur magnet ya bro. Oke, semoga kawan-kawan di rumah yang belum tahu menonton video ini jadi tahu ya bro ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.